Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang tercinta, kami dari RSNU dan Al-Uswah akan menyampaikan tentang edukasi, pendidikan, dan kesehatan. Pada pagi ini kita akan membahas tentang kesulitan belajar pada anak, ditinjau dari segi medis. Saat ini sudah dilakukan pertemuan tatap muka. Tentu banyak sekali kesulitan yang dialami anak-anak pada saat belajar. Nah, kita akan belajar tentang kesulitan belajar pada anak. Apa saja kesulitan belajar pada anak? Secara garis besar, ada dua macam kesulitan belajar pada anak. Yang pertama adalah kesulitan belajar umum. Dan yang kedua adalah kesulitan belajar spesifik. Untuk kesulitan belajar umum, ada beberapa macam ciri. Kita menyebutnya umum karena berbagai hal aspek belajar dia mengalami kesulitan. Tidak hanya dalam hal akademis, namun juga aspek belajar kemandirian, kemudian aspek belajar problem solving juga mengalami gangguan. Pada anak-anak dengan kesulitan belajar umum seperti ini, rentang IQ atau kecerdasannya diperkirakan di bawah rata-rata. Sehingga buat anak dengan kesulitan belajar umum, sesungguhnya yang paling diutamakan adalah pendidikan vokasional. Hal ini berbeda dengan anak dengan kesulitan belajar spesifik. Kesulitan belajar spesifik ini dialami oleh anak dengan rentang IQ yang normal atau rentang kecerdasan normal. Namun pada aspek tertentu dia mengalami gangguan. Misalnya disleksia, diskalkuli, dan disgrafia. Anak ini mengalami kesulitan membaca ataupun menulis, namun dia sangat pandai, misalnya menggambar, berolahraga, ataupun kegiatan keterampilan yang lain, dia sangat kreatif. Ketidakcocokan inilah yang kita anggap sebagai kesulitan belajar spesifik. Pada anak dengan kesulitan belajar spesifik ini, maka dia seharusnya mampu belajar di sekolah reguler. Namun dengan sedikit bantuan atau akomodasi yang diberikan oleh pihak sekolah dan keluarga. Sekarang kita akan memahami atau mencoba identifikasi kesulitan belajar pada siswa. Yang pertama, kita akan melihat dulu kesulitan belajarnya. Bagaimana kemampuan akademis dia, bagaimana perilaku dia bersama dengan teman-teman di lingkungannya, adakah masalah kesehatan sebelumnya, dan sebagainya. Yang kedua, kita akan menilai potensi kecerdasan seorang anak. Idealnya potensi kecerdasan ini dilakukan dengan objektif, yaitu tes IQ. Namun apabila tidak memungkinkan dilakukan tes IQ, maka kita bisa melihat kemampuan anak tersebut dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Serta kita bisa melihat tingkat kreativitas anak. Karena seorang anak yang kreatif itu adalah seorang anak yang berbakat dan mempunyai kemampuan kecerdasan yang cukup bagus. Setelah kita memahami kesulitan belajar dia di bagian mana serta menilai potensi kecerdasannya, maka kita akan bisa menentukan jenis kesulitannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, apakah kesulitan belajar umum ataukah kesulitan belajar spesifik. Apa saja faktor yang mempengaruhi performance belajar seseorang? Yang pertama, potensi genetik kesehatan. Kita akan merecall kembali riwayat kesehatan anak tersebut. Dari proses kelahirannya, apakah dia prematur, apakah dia sempat mengalami asfiksia, atau riwayat kejang, riwayat kuning, riwayat biru, maupun riwayat anemis. Ini nanti yang akan mempengaruhi performa belajar anak. Kemudian kita juga melihat lingkungannya, bagaimana lingkungannya, apakah dia mendapatkan stimulasi yang cukup bagus dan sesuai dengan kemampuan dia. Serta kita melihat minat dia, bakat anak,
Kemudian ada nggak gangguan perilaku? Apakah anak ini sangat mengganggu? Ataukah dia mengalami hiperaktivitas ataupun gangguan fokus atau pemusatan perhatian? Setelah kita menilai ini, maka kita nanti akan menentukan memperbaiki performance belajar pada anak. Untuk hal-hal yang lebih detail lagi akan kita lakukan pada pertemuan kita berikutnya. Tetap di channel Al-Uswah dan RSNU. Jangan lupa apabila ada gangguan belajar bisa dikonsultasikan langsung ke klinik tumbuh kembang RSNU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.